Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya di channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal PAS, penilaian akhir semester KD 3.3, sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, semoga kita semua anak-anak Bapak sukses dalam mengerti penilaian akhir semester. Itu sebelum kita lanjut, marilah tekan terlebih dahulu tombol like, komen, dan juga di subscribe ya. Oke, lanjut saja, kita mulai pembahasan atau prediksi soal yang pertama. Nah, ini adalah kisi-kisi kita. Peserta didik mampu menentukan syarat agar sistem persamaan linear 3 variabel memiliki banyak penyelesaian. Jadi ini nanti di soal nomor 14. Nah, di tahun lalu itu seperti ini soalnya. Perhatikan SPLTV berikut ini. Nah, jadi ini SPLTV yang pertama ada 2X kurang Y tambah 3Z sama dengan 3. Kemudian 6X tambah BY tambah CZ sama dengan 9. Kemudian ini yang ketiganya AX kurang 4Y tambah 12Z sama dengan 12. Nah, di sini yang dimintanya adalah tentukan nilai dari A tambah B tambah C. Oke, sebelum itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai B ini berapa, nilai C ini berapa, dan juga nilai A nya berapa. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah banyak penyelesaian itu pada dasarnya merupakan ketiga persamaannya itu adalah sama. Jadi tiga persamaan ini mereka itu sama. Jadi itu yang harus kalian pahami, bahwasanya mereka bertiga adalah sama. Sehingga 2X kurang Y tambah 3Z sama dengan 3, ya ini persamaan yang pertama tadi sama dengan persamaan yang kedua, 6X tambah BY tambah CZ sama dengan 9. Sama juga dengan persamaan yang ketiga, AX kurang 4Y tambah 12Z sama dengan 13. Sehingga 2X kurang Y tambah 3Z sama dengan 3. Nah, dia sama dengan persamaan kita yang kedua, 6X tambah BY tambah CZ sama dengan 9. Nah, sekarang kita lihat ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini merupakan kelipatan dari persamaan yang pertama. Kalau tidak percaya, cobalah lihat. Nah, di sini sama dengan 9. Bisa kita beri tanda bahwa ini sama dengan 9. Di sini sama dengan 3. Nah, bisa nggak diketahui berapa kali lipat 9 itu dari 3? Nah, sekali 3 kali lipat atau 3 kali, dapatnya cara mengetahuinya itu 9 dibagi dengan 3, dapatnya 3, artinya 3 kali lipat. Sehingga persamaan kita ini kita kali 3 semuanya, kita kali 3, sehingga kita peroleh 6X dikurang 3Y tambah 9Z sama dengan 9. Nah, 6 ini kita peroleh dari 2 dikali 3. Min 3Y kita peroleh min Y dikali 3, dapatnya min 3Y. Kemudian 9Z ini dari 3 dikali 3 sama dengan 9Z. Nah, ini juga dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Nah, sekarang coba lihat 6X. Nah, ini udah sama. 6X di sininya plus BY tambah BY, di sini min 3Y. Kemudian di sini tambah CZ, dan di sini tambah 9Z sama dengan 9. Kelihatan kan sama persamaan yang dua ini? Dengan demikian kalian pasti tahu berapa nilai A nya. Oh, maaf salah. Berapa nilai B, berapa nilai C nya. Tahu kalian berapa nilai B nya? Benar sekali, B nya adalah min 3. Karena ini plus B, berarti ini min 3Y. Berarti B nya sama dengan negatif 3. C nya berapa? Benar sekali, C nya sama dengan 9. Ini C sama dengan 9. Nah, sekarang persamaan kita yang pertama tadi kita pasangkan juga dengan persamaan yang ketiga.
X dikurang 4Y tambah 12Z sama dengan 12. Nah, ternyata persamaan yang ketiga ini adalah 4 kali persamaan yang pertama. Tahunya dari mana? Ya gampang aja, 12 dibagi 3 berapa? Ya 4. Nanti persamaan yang pertama ini kita kalikan 4, sehingga 4 kali 2X hasilnya adalah 8X. 4 dikali Y dikali min Y min 4Y. 4 dikali 3 12Z, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kita pindahkan dia ke sini. Nah, lihat kan? Udah tahu kan A-nya berapa? Ya, sekali. A-nya sama dengan 8 nih loh. Ini A, berarti A-nya sama dengan 8 karena menempati posisi yang sama. Sehingga terjawab belum? Nilai dari A tambah B tambah C hasilnya adalah 14. A-nya 8, B-nya min 3, C-nya 9. Kalau kita jumlahkan semuanya hasilnya adalah 14. Berarti option C jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Peserta didik mampu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini ada 3 soal. Nah, sementara tahun lalu hanya terdapat 2 soal ya, nomor 20 dan nomor 21. Nah, kalau soalnya seperti ini, nah kalian bisa mengerjakannya dengan metode eliminasi saja, atau substitusi saja, atau digabung substitusi dan eliminasi. Dan cara yang terakhir adalah metode determinan. Silahkan kalian pilih mana yang kalian pahami. Oke, kalau Bapak akan Bapak kerjakan nanti menggunakan metode determinan. Oke, nah ini persamaan soal kita tadi. Kita coba kerjakan dengan metode determinan. Yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu nilai D-nya berapa. Nah, pasti kalian masih ingat kan cara menyusun nilai D dalam kotak ini. Nah, pertama kita susun dulu ke samping 3, kemudian ke sampingnya min 1, kemudian berapa lagi? Ya 1, karena di sini Z-nya bukannya 1. Kemudian di bawahnya berapa? Ya 1, kemudian 1 lagi. Nah, di sini min 1, di bawahnya 2, kemudian 3 dan 1. Sampingnya berapa? Ya kalian pasti tahu, pasti 3, 1, 2, kemudian 1, min 1, 1 dan 3. Harap jangan lupa ya cara menyusun ini. Kalau lupa bisa saksikan video yang ada di channel ini ya. Kemudian, nah kita selesaikan, kita cari nilai D. Nah nih, tahu nggak 3 kali 1 kali 1 ini? Ya hasilnya dari sini 3 kali 1. Ini dia ya. Nah ini. Nah, 3 kali 1 kali 1 kali 1. Nah ini min 1. Nih min 1 ini kali min 1 kali 2. Ini dia ya. Kemudian ini 1 1 3 1 1 3. Oke, masih ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga 3 dikali 1 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian min 1 kali min 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh D-nya adalah 16. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, selanjutnya kita mencari nilai DX, karena yang dimintanya di sini adalah nilai min 3X. Kita cari DX-nya. Nah, cara menyusun DX-nya jangan lupa juga ya. Ini 23927 ini adalah nilai yang ini, nilai. Nah, ini. Nah, ya. Sehingga kita peroleh DX sama dengan 23. Tahu nggak datang dari 23 ini dari mana? Ini berarti 23 kali 1 kali 1. Nih 23 kali 1 kali 1 hasilnya 23. Min 1 kali min 1 kali 27 hasilnya adalah 27. Kemudian nih, kemudian 1 kali 9 kali 3 hasilnya adalah 27. Kemudian ini 27 kali 1 kali 1 hasilnya min 27, sehingga DX-nya kita peroleh 128.
X-nya tahu kan berapa? X-nya adalah rumusnya ini DX dibagi dengan D. 128 dibagi 16 adalah 8. X-nya baru 8. Nah, ternyata jawabannya belum ada. Ternyata yang diminta adalah min 3X, artinya min 3 dikali X, artinya min 3 dikali 8, hasilnya adalah min 24. Min 3 itu artinya min 3 dikali X, min 3 dikali 8, karena X nya sama dengan 8. Berarti option jawabannya adalah B. B. Nah, untuk yang ini nomor 21 kalian cari sendiri ya, boleh dengan metode determinan, metode gabungan, eliminasi substitusi, dan metode eliminasi saja atau substitusi saja. Cari ya nomor 21. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nih, sisi selanjutnya, peserta didik mampu membuat sistem persamaan linear 3 variabel dari soal cerita. Nah, ini ada 2 buah soal nanti ya. Dua buah soal. Nah, soal tahun lalu, tahun 2019-2020 seperti ini soalnya. Umur Husain 5 tahun lebih tua dari umur Ali, dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian soal yang keduanya seperti ini, diketahui 3 bilangan X, Y, Z. Ini soal tahun lalu ya. Nah, mari kita coba bahas 2 buah soal ini. Oke, nih soal kita tadi. Umur Husain 5 tahun lebih tua dari umur Ali, sedangkan umur Ali 13 tahun lebih muda dari umur Fatimah. Jumlah umur mereka, oke, kita lanjut aja, kita skip saja ini. Nanti bisa dibaca soalnya. Nah, kemudian soal umur-umur ini sering keluar ya. Nah, yang harus kalian ingat adalah rumus ini. Rumus ini, umur yang lebih tua dikurang umur yang lebih muda sama dengan selisih atau jarak umur keduanya. Nah, rumus ini jangan lupa ya, ingat terus rumus ini, diingat untuk yang umur-umur. Sehingga kita cobakan pada kalimat yang pertama. Umur Husain 5 tahun lebih tua dari umur Ali. Kira-kira antara Husain dan Ali mana yang tua? Jelas ya, tua Husain. Ini sudah disebutkan. Berarti kalau kita masukkan ke rumus ini, berarti umur Husain dikurang umur Ali. Umur Husain, umur yang lebih tua dikurang umur yang muda. Jarak umur mereka berapa? 5 tahun. Jadi sama dengan 5 tahun. Nah, kemudian kita buat persamaannya. Umur Husain tadi kita misalkan dengan apa? Nah, ini umur Husain dimisalkan dengan Y. Kemudian umur Ali dimisalkan dengan X. Sehingga persamaannya berubah menjadi Y dikurang X sama dengan 5. Nah, coba yang kedua. Umur Ali 13 tahun lebih muda dari umur Fatimah. Mana yang tua? Fatimah atau Ali? Nah, yang tua adalah Fatimah. Berarti umur Fatimah dikurang umur Ali sama dengan 13 tahun. Jadi mereka itu berjarak 13 tahun umur mereka ya. Dengan Fatimah lebih tua daripada Ali, sehingga persamaan kita berubah menjadi Fatimah siapa tadi? Umur Fatimah dimisalkan dengan Z, berarti Z dikurang X sama dengan 13. Z dikurang X sama dengan 13. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, jumlah umur mereka bertiga adalah 42 tahun. Maka persamaannya gampang sekali nih, X tambah Y tambah Z sama dengan 42. Kan katanya jumlah umur mereka, umur Ali tambah umur Husain tambah umur Fatimah, jumlahnya 42 tahun. Dan nampak belum mana jawabannya? Apakah B, C, D, apakah A? Nah, jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Y kurang X sama dengan 5, Z kurang X sama dengan 13, tambah Y tambah Z sama dengan 42. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini diketahui 3 bilangan X, Y, Z. Nah, jumlah ketiganya adalah 48. Bilangan yang kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya, dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita buat dulu
SPLTP-nya, sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nah, kita buat dulu dari kalimat yang pertama. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 48, artinya X tambah Y tambah Z sama dengan 48. Artinya jumlah ketiga bilangan, artinya jumlah X tambah Y tambah Z sama dengan 48. Ketiganya dijumlahkan sama dengan 48. Kemudian kalimat yang kedua, bilangan yang kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Coba bilangan kedua tadi dimisalkan dengan apa? Nah, misalkan dengan Y. Bilangan kedua dimisalkan dengan Y. Sama dengan katanya. Bukan. Bilangan kedua ditambah 20, berarti bilangan keduanya Y ditambah 20 nih, ditambah 20 sama dengan. Ini dia jadinya. Y tambah 20 sama dengan. Sama juga kalimatnya, bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Artinya bilangan pertama ditambah dengan bilangan yang ketiga. Berarti sama dengan X ditambah Z. Ini bilangan pertama ditambah bilangan yang ketiga. Ini persamaan kita yang kedua. Kemudian kita pindah ruaskan agar semua yang variabel itu di ruas kiri dan yang tidak ada variabelnya di ruas kanan. Nah, X kan awalnya berada di ruas kanan, pindah ruas tentu dia menjadi negatif. Kemudian Y udah di ruas kiri, berarti tandanya langsung tambah positif. Tambah Y maksudnya. Kemudian ini tambah Z berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi tandanya berubah menjadi negatif, positif berubah menjadi negatif. Kemudian positif 20 ini di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, berarti menjadi min atau negatif 20. Dapat kita persamaan yang kedua. Bagaimana dengan persamaan yang ketiga? Nah, kita coba ya. Bilangan ketiga sama dengan, bilangan ketiga siapa? Ya, Z. Berarti Z sama dengan jumlah bilangan yang lain. Jumlah bilangan yang lain berarti jumlah bilangan pertama ditambah dengan bilangan yang kedua. Artinya X ditambah Y. Artinya X bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan Y. Berarti X tambah Y. Kemudian dikurang 4. Ini tinggal nambahkan kurang 4 aja. Nah, ini. Nah, kemudian kita pindah ruaskan lagi. Nah, X yang di ruas kanan pindah ruas ke ruas kiri menjadi negatif. Ininya pindah ruas ke ruas kiri menjadi negatif. Sementara Z-nya sudah di ruas kiri, berarti tetap ya tandanya tetap positif. Kemudian min 4 di ruas kanan tidak pindah juga, berarti dia tetap tandanya min atau negatif. Sehingga jawaban yang benar adalah, coba lihat mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah apakah A? Ternyata bukan, ini 4 sementara dia min 4, berarti jawaban yang benar adalah B. Ini min 4, ini min 20. Jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut. Ini sisi-sisi selanjutnya, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini soal tahun lalu ya, soal nomor 24. Nah, kita coba bahas ya soal tahun lalu ini. Nah, ini soalnya tadi di toko buku murah, Sinta membeli 2 buku, 1 pensil dan 1 penghapus dengan harus membayar Rp14.000. Kemudian Rani belanja juga di toko yang sama. Kemudian Farah juga belanja di toko yang sama. Nah, sekarang kita harus misalkan terlebih dahulu. Misalnya harga buku kita misalkan dengan X, harga pensil kita misalkan dengan Y, dan harga penghapus kita misalkan dengan Z. Oke, ini jangan lupa ya langkah pertama ini. Kemudian kita masuk ke kalimat pertama. Sinta membeli 2 buku, 1 pensil dan 2 penghapus dan membayar Rp14.000. Nah, persamaannya adalah membeli 2 buku artinya 2X. Kemudian 1 pensil berarti 1Y. Kemudian 1 penghapus kemudian 1Z.
dan harus membayar Rp14.000. Nah ini 0 ribuannya kita hilangkan dulu biar nanti memudahkan kita dalam perhitungan. Nah nanti ketika sudah dapat jawabannya kita tambahkan 3 buah 0 ribuan tadi ya. Kemudian kalimat yang kedua, Rani membeli 1 buku dan 2 pensil. Berarti 1 buku berarti 1X ditambah 2Y ditambah 0Z. Kenapa 0Z? Ya karena Rani tidak membeli penghapus. Dia cuma membeli 1 buku dan 2 pensil. Dia tidak membeli penghapus. Kita buat 0Z sama dengan 11.000 atau 11 ya. Kalimat yang ketiga, Farah membeli 2 pensil dan 2 penghapus. Berarti 2 pensil adalah Y, berarti 2Y tambah 3Z sama dengan 9. Kenapa 0X? Ya karena Farah tidak membeli buku gitu. Sehingga dapatlah 3 buah persamaan. Ini persamaan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Oke. Ini akan kita cari. Berarti yang dimintanya harga 1 buku ditambah dengan harga 1 pensil. Artinya yang harus kita cari adalah berapa harga buku, berapa harga pensil. Nah ingat ya, bisa dikerjakan dengan berbagai metode tadi. Nah kalau Bapak kali ini seperti biasa akan menggunakan metode determinan. Oke, kita cari dulu nilai D. Ini sudah kita susun nilai D nya ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini D sama dengan 12 tambah 0. 12 tahu kan datangnya dari mana? Nih dari 2 kali 2 kali 3 dapatnya 12. 4 kali 2 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian ini 1 dikali 0 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 dikali 2 hasilnya 2 dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya D itu bernilai 11. Kemudian siapa kita cari lagi? Cari DX. Nah, ini DX nya. Harap jangan lupa juga menyusun DX. Sehingga DX sama dengan 84. 84 tahu kan dari mana? Ya. 14 kali 2 berapa? 28. 28 kali 3 hasilnya 84. Kemudian 0 ini dapat diperoleh dari 1 kali 0 ya, 0. 0 kali 9 ya 0 gitu kan. Kemudian 1 kali 11 11. 11 kali 2 hasilnya 22 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 55. X nya berapa? Rumus X apa? Nah benar sekali, DX dibagi D. Dengan demikian 55 dibagi 11 hasilnya 5. Kita peroleh nilai X nya 5. Berarti harga bukunya 5. Kita tambahkan 0 nya ribuan berarti 5.000. Jadi harga satu buku itu 5.000. Kemudian kita cari lagi DY. Nah ini DY ya. DY sama dengan ini 66. Dapatnya D mana ini? 2 kali 11 berapa? 22. 22 kali 3 hasilnya 66. Ini 14 kali 0 hasilnya 0. Kali lagi 0 sama dengan 0 juga. Kemudian ini 1 kali 1 1 kali 9 9. Sehingga diperolehlah DY itu 33. Rumus Y apa? DY dibagi D. Dan demikian 33 dibagi 11 hasilnya 3. Nah, udah dapat kan harga pensil 3, berarti tambahkan ribuannya 3.000. Maka harga satu buku ditambah satu pensil adalah 5.000 tambah 3.000 hasilnya 8.000. Oke, jawabannya 8.000 ya. Oke, Bapak harap kalian bisa menemukan jawabannya ya dengan cara atau metode yang lainnya. Oke, berarti selesai untuk kisi-kisi yang ini 3.3 ini tadi 3.3 tentang SPLDP. Nah ini adalah soal latihan ya, soal prediksi, latihan soal untuk anak-anak Bapak semuanya. Dikerjakan ya, diketahui sistem persamaan ini. Kemudian soal yang kemudian ditanya nilai dari 4x dikurang 5z adalah. Nah ini kalian cari dulu berapa nilai x, berapa nilai z gitu ya, cari dengan berbagai metode tadi. Ini soal yang kedua, masih mirip ya, cari dulu nilai x. X nggak perlu ya, yang dicari itu adalah nilai y dan juga nilai z. Berarti nanti kalau menggunakan determinan dx nya tidak perlu dicari,
cukup cari D, cari DY, kemudian cari DZ. Kemudian ini soal yang ketiga, perhatikan SPLTP berikut. Nah ini SPLTP yang memiliki banyak penyelesaian, sama dengan pembahasan soal nomor 1 tadi ya. Cari nilai A tambah 3B tambah 3C. Kemudian ini soal selanjutnya seperti ini ya, Bu Dewi membeli 5 kilo telur. Kemudian soal selanjutnya ini diketahui 3 bilangan X, Y, Z. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 6. Oke, dan terima kasih untuk anak-anak Bapak semuanya. Silakan dikerjakan soal-soal latihan, soal-soal prediksi ini. Semoga anak-anak Bapak semuanya sukses di penilaian akhir semesternya dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan dikerjakan dengan penuh kejujuran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.